Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali di dalam kegiatan pemahaman Alkitab dalam brosur Kitab Suci. Kali ini kita akan bersama-sama mendalami kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 21. Perikop kita ini saya memberikan tema Tuhan hadir dalam kesengsaraan manusia. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepaman jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, entah dari mana istilah di madu ini muncul. Biasanya istilah di madu ini diberikan kepada seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu istri. Istri pertama biasanya disebut dia di madu. Jika mau jujur dikatakan bahwa baik yang di madu juga sang madu, semuanya sama-sama tidak sejahtera. Jadi sebenarnya bukannya di madu atau merasakan madu, tetapi sebenarnya yang dirasa adalah empedu, pahit. Dalam kisah keluarga Abraham, kali ini kita melihat kalau sebelumnya Sarah kita kenal dengan karakter yang sabar, kemudian tenang, tapi kali ini kita melihat sesuatu yang lain dalam diri Sarah. Dalam bacaan kita kali ini, ketika Sarah melihat anaknya Ishak yang mulai bertambah besar, sudah bisa bermain dan sedang bermain dengan Ishak, muncullah kebencian yang ada dalam dirinya. Ketika Sarah melihat Ishak sedang bermain dengan Ismail, anak dari hambanya Hagar, muncullah kesebalan dalam hatinya. Lalu muncul inisiatif meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, kesebalan atau kebenciannya muncul bukan dalam diri Ismail, tapi dalam diri Hagar. Madunya itu. Mengapa? Karena memang kalau kita melihat sejarahnya, pengalaman yang telah dijalaninya, Kejadian pasal 16, ya,
di mana ketika pada waktu itu Abraham diminta untuk mengambil Hagar, agar melalui Hagar Sarah mendapat anak. Ketika Hagar mulai mengandung, muncul kesombongan dalam diri Hagar. Dia menghina, dia merendahkan Sarah, tuannya atau nyonyanya itu. Dan di pihak lain, setelah itu Sarah juga meminta kepada Abraham bahwa dia merasakan penghinaan yang luar biasa dari Hagar. Maka Abraham mengizinkan Sarah untuk melakukan apa yang Sarah pandang baik. Dan pada waktu itu Sarah menindas Hagar. Hingga begitu berat tindasan itu sampai-sampai Hagar melarikan diri. Nah, kalau kita bayangkan sejak peristiwa itu sampai dengan kelahiran Ishak, sampai Ishak mulai bertumbuh, artinya kalau bisa kita lihat, keluarga ini tidak hidup dalam ketentraman. Bisa kita bayangkan, bisa jadi hampir setiap hari terjadi percekcokan antara Hagar dan Sarah. Dan itu berjalan bertahun-tahun, sampai dengan hadirnya Ishak. Kemudian dari sisi Abraham, meskipun dia mengasihi Sarah istrinya, tapi juga dia mengasihi Hagar, hambanya itu, karena sudah menjadi istrinya. Dia tidak hanya mengasihi Ishak, anak yang terakhir dari Sarah, tapi juga dia mengasihi Ismail, anak yang terlahir dari Hagar, karena itu juga adalah anak kandungnya. Dilematis bagi Abraham. Sarah tidak bisa tinggal terus bersama Hagar. Hagar juga terus menderita karena dia ditindas oleh Sarah. Bisa kita bayangkan Ismail. Kalau dilihat dari semuanya ini, yang paling menderita dan yang menjadi korban adalah Ismail. Karena itu ketika Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, ayat 11 di sini dikatakan, hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Abraham tahu bahwa semua ini membawa penderitaan bagi Ismail. Kalau kita bayangkan, ketika mulai dalam Kejadian pasal 16 ya, ketika pada waktu itu telah terjadi percekcokan antara Hagar dan Sarah. Ketika sejak dalam kandungan Ismail sudah merasakan adanya tekanan-tekanan, adanya penderitaan-penderitaan. Sejak dia lahir, dia mendengar pertengkaran-pertengkaran, sampai dia bertumbuh hingga pada bacaan kita ini, kalau mau dihitung jarak usianya, karena ketika Sarah meminta Abraham untuk mengambil Hagar agar dari Hagar mendapatkan anak, pada waktu itu Alkitab mengisahkan pasal 16, Abraham dan Sarah di tempat asing sudah berada sekitar 10 tahun lebih. Dan ditambah lagi sampai dengan kelahiran Ishak, ditambah lagi kurang lebih sekitar 14 sampai 15 tahun. Artinya gambarannya seusia itulah Ishak kurang lebih berusia 13 atau tidak 14 tahun, sedang bertumbuh pada masa remaja. Sejak kecil dia melihat peristiwa itu, dan ketika remaja dia mengalami penolakan dan diusir dari rumah bapaknya. Di sini kita bertanya, mengapa Allah membiarkan itu terjadi? Mengapa Allah seakan-akan berat sebelah meminta Abraham untuk mendengar apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Sarah agar mengusir Hagar dan Ismail? Apa maksud Tuhan dari semua ini? Sulit untuk memahami kehendak Allah di tengah situasi sulitnya kehidupan Hagar dan Ismail yang harus keluar dari rumah Abraham. Namun kelak kita baru mengerti mengapa Allah melakukan ini kepada Hagar dan Ismail. Dari sisi Sarah dan Hagar, Allah ingin menyelesaikan konflik. Dari sisi Abraham, Allah mengajak Abraham untuk lebih fokus pada janji yang telah diucapkannya. Memang benar bahwa janji yang Allah dulu sampaikan bahwa keturunannya yang akan menjadi besar adalah dari Sarah. Namun bukan berarti Allah mengabaikan anak yang terlahir dari Hagar, karena anak yang terlahir dari Hagar pun adalah anak Abraham,
Allah pun di sana berjanji bahwa Allah pun akan menuntun, akan memelihara dan akan membuat anak yang terakhir dari Hagar itu menjadi bangsa yang besar juga, karena dia adalah keturunan Abraham. Dengan berat hati, dengan hati yang hancur, Abraham menyiapkan kepergian Hagar dan Ismail dengan bekal yang seadanya, sedikit makanan dengan air sekirbat. Dan kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang berlimpah ruah dalam kondisi yang sangat terbatas yang dialami oleh Hagar dan Ismail. Kita melihat bagaimana Allah peduli pada kesengsaraan mereka. Alkitab menceritakan bagaimana tangisan Ismail yang membuat Allah memandang penderitaan Hagar dan Ismail. Allah melihat bahwa Hagar dan Ismail hidup dalam kesengsaraan, dan dia tidak membiarkan manusia tinggal dalam kesengsaraan. Dalam kisah selanjutnya, dikisahkan ketika Hagar telah membuka mata Hagar, sehingga Hagar melihat sumur, dan dari sana ia melanjutkan hidupnya. Allah tidak hanya membuka mata Hagar untuk melihat kehidupan sumur di mana ia memperoleh air untuk minum, tapi juga Allah memelihara mereka. Allah menjaga mereka hingga Ismail pada waktu itu diceritakan bertumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pemanah, dan sampai mereka mendapatkan hidup yang baik. Artinya, di mana Ismail sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa melindungi keluarganya. Di sini Bapak Ibu dan Saudara, berkali-kali dalam kisah Alkitab kita dapat melihat ketika Allah mengizinkan hal buruk terjadi menimpa kehidupan umatnya, Ia tak pernah membiarkan manusia binasa. Ia peduli pada kesengsaraan manusia, bahkan menolong manusia untuk keluar dari situasi buruknya, meskipun situasi itu asalnya dari mereka. Contoh, mengapa situasi buruk dialami oleh Hagar dan Sarah? Dimulai ketika Hagar merasa sombong ketika dia mengandung. Dia menghinakan Sarah. Dan Sarah mengapa hidup juga dalam kesengsaraan begitu panjang ketika bersama Hagar? Karena dia tidak sabar untuk menanti janji Allah. Bahkan bisa dikatakan dia tidak percaya apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam ketidaksabaran, dalam kurang percayaan, mengambil langkah-langkah yang tidak melibatkan Allah. Mengambil cara yang menurut pikiran manusia baik. Akhirnya mereka jatuh dalam pencobaan, mereka jatuh dalam penderitaan. Namun di tengah-tengah pergumulan itu, Allah membebaskan manusia. Allah menolong manusia untuk lepas dari situasi buruknya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar betul sebuah kenyataan bahwa terkadang manusia mengalami situasi buruk, seperti misalnya pada masa pandemi ini. Namun, sebuah kenyataan pula bahwa di tengah situasi buruk yang dialami manusia, ada kenyataan bahwa di sana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah campur tangan dalam kesengsaraan manusia. Ia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan manusia, karena tangannya cukup panjang untuk merengkuh, untuk menyatakan pertolongan kepada manusia. Karena itu, teruslah semangat di tengah kesengsaraan yang sedang kita alami. Tetaplah teguh dalam pengharapan. Dia adalah Tuhan yang peduli pada kesengsaraan manusia. Amin.